1 Tawarikh 21 ayat 17 dan 18. Dan berkatalah Daud kepada bapa, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Bapakku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud, bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ayat ini menuliskan tentang kerelaan Daud berkorban karena merasa berdosa, telah berbuat kejahatan di mata Tuhan. Daud menghitung jumlah jiwa di Israel, hal itu jahat di mata Tuhan, dan telah membuat Tuhan murka kepada umatnya Israel. Dan telah ditimpakan kepada umat Tuhan padahal Daud yang bersalah. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan merubah kutuk di bawah perjanjian yang lama menjadi berkat di dalam perjanjian yang baru karena kasih Kristus. Karena di dalam perjanjian yang lama kesalahan Daud sebagai raja yang berkuasa ditimpakan kepada umat yang tidak bersalah. Tetapi kita sekarang bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam perjanjian yang baru kesalahan kita umat Tuhan yang berdosa telah dihukumkan kepada Yesus Kristus, Raja yang Maha Kudus, anak Bapa yang sangat dikasihi. Itulah sebabnya ketika Daud berkata, janganlah tulah menimpa umatmu, biarlah tanganmu menimpa aku, kata Daud. Maka Tuhan menyuruh Daud untuk membangun mezbah di tempat pengirikan Ornan orang Yebus, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan agar tulah berhenti. Karena Daud hanya gambaran Yesus, bukan Yesus yang sesungguhnya. Itulah sebabnya bukan Daud yang dihukum, tetapi Tuhan mengatakan untuk membangun mezbah di tempat pengirikan gandum milik Ornan orang Yebus. Karena pengirikan gandum adalah tempat gandum dipukul-pukul untuk melepaskan kulit gandum. Ini adalah gambaran bahwa bukan Daud yang akan menanggung murka Tuhan, tetapi ada korban yang lain yang akan menanggung murka Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang sangat dikasihi Bapa. Ia yang menanggung hukuman, ia harus disiksa, ia harus disesah, dia harus dicambuk, dihancurkan sebagai ganti umat Tuhan yang berdosa. Daud rela menanggung murka Tuhan ganti umatnya karena ia merasa bersalah. Bapa tidak mengorbankan Yesus karena rasa bersalah. Bapa mengorbankan Yesus yang dikasihi karena begitu besar kasihnya kepada umatnya. Kerelaan Daud berkorban untuk menunjukkan betapa besar dosa yang ia lakukan. Tetapi pengorbanan Yesus disiksa dan mati di salib untuk menunjukkan betapa besar kasih Bapa kepada kita semua. Itulah sebabnya gambaran pengorbanan Yesus itu dilakukan di tempat milik Ornan. Karena Ornan memiliki arti terang yang diteruskan dari waktu ke waktu. Artinya kabar tentang pengorbanan Yesus, Raja yang Maha Kudus menanggung hukuman Tuhan kepada umatnya. Karena kasihnya yang besar adalah terang yang akan diteruskan dari waktu ke waktu, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan menyuruh Gad yang artinya tentara untuk menyampaikan berita ini. Karena bagi Tuhan orang-orang yang menyampaikan berita kasih karunia Kristus ini adalah tentaranya Tuhan. Diberkatilah kita yang memberitakan kabar kasih karunia Kristus ini kepada banyak orang. Karena kita sesungguhnya adalah tentaranya Tuhan. Untuk kemuliaannya dan kekuatan Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.